Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Akwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai 7 pilar komunikasi bisnis. Materi ini penting karena komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam dunia bisnis, khususnya di era digital dan bisnis online saat ini. Nah, langsung saja, yang pertama ada pemahaman terhadap proses komunikasi. Proses komunikasi meliputi pengirim pesan, isi pesan, media yang digunakan, penerima pesan, lalu umpan balik atau feedback. Dalam bisnis online, kesalahan kecil dalam penyampaian pesan dapat menyebabkan kesalahpahaman, komplain, bahkan kehilangan pelanggan. Pelaku bisnis harus memahami bagaimana konsumen menerima informasi dan bagaimana cara meresponnya dengan tepat. Contohnya seperti sebuah toko online di Shopee memahami bahwa pembeli sering bingung terkait cara pemesanan. Oleh karena itu, penjual menyediakan template balasan otomatis, lalu menjelaskan alur pemesanan dengan langkah-langkah yang jelas, lalu merespon pertanyaan pelanggan dengan cepat. Hal ini membuat proses komunikasi berjalan lancar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya, ada penggunaan pikiran atau good thinking. Penggunaan pikiran adalah kemampuan pelaku bisnis untuk berpikir secara logis, positif, dan bijaksana sebelum berkomunikasi. Artinya, setiap pesan yang disampaikan harus dipertimbangkan terlebih dahulu dampaknya, baik bagi pelanggan maupun bagi citra bisnis. Dalam bisnis online, komunikasi dilakukan tanpa tatap muka, sehingga kesalahan berpikir sebelum menulis pesan dapat dengan mudah menimbulkan konflik, kesalahpahaman, atau penilaian negatif dari pelanggan. Contohnya seperti saat pelanggan komplain karena pengiriman terlambat, penjual tidak langsung menyalahkan pihak lain, tetapi merespon dengan tenang. Contohnya seperti ini, mohon maaf atas keterlambatannya, kami akan bantu cek dan memberikan solusi. Contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga, ada memahami bahasa. Memahami bahasa berarti menyesuaikan gaya komunikasi dengan target pasar. Bahasa harus mudah dimengerti sesuai usia, latar belakang, dan kebiasaan konsumen. Kesalahan dalam penggunaan bahasa bisa membuat pesan sulit dipahami atau terkesan tidak sopan. Contohnya, seperti sebuah bisnis online yang menjual produk kecantikan, memiliki pelanggan dari berbagai usia. Jadi saat berkomunikasi, penjual tidak menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami, tapi menggantinya dengan bahasa yang lebih sederhana. Contohnya, daripada menulis, produk ini mengandung active ingredients yang bekerja sebagai anti-aging dan antioksidan, sebaiknya penjual menulis seperti, produk ini membantu mengurangi tanda penuaan dan membuat kulit tampak lebih sehat. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, pelanggan lebih cepat memahami manfaat produk tanpa harus memiliki pengetahuan khusus tentang kecantikan. Yang selanjutnya, yang keempat, ada kejelasan pesan. Pesan yang dijelaskan harus jelas, tidak ambigu, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. Kejelasan pesan membantu pelanggan memahami produk dan layanan dengan benar. Dalam bisnis online, kejelasan pesan juga mengurangi risiko komplain dan return. Contohnya, toko online yang mencantumkan deskripsi produk secara rinci, seperti spesifikasi produk, ukuran dan warna, syarat dan ketentuan, lalu kebijakan pengembalian barang. Dengan informasi yang jelas, pelanggan merasa aman sebelum melakukan pembelian. Yang kelima, ada daya persuasi. Daya persuasi adalah kemampuan komunikasi untuk mempengaruhi dan meyakinkan pelanggan agar tertarik dan mau membeli produk. Persuasi harus dilakukan secara etis dan tidak berlebihan. Proses pesan persuasif yang baik dapat meningkatkan penjualan tanpa menipu konsumen. Contohnya, pelaku bisnis online menggunakan teknik promosi testimoni dari pelanggan, diskon terbatas, kalimat ajakan yang menarik. Contoh kalimatnya mungkin seperti ini. Sudah lebih dari 1000 pelanggan puas menggunakan produk kami. Nah, kalimat ini meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Yang selanjutnya, yang keenam, ada kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan berarti informasi yang diberikan mencakup semua hal penting yang dibutuhkan pelanggan. Informasi yang tidak lengkap dapat membuat konsumen ragu dan membatalkan pembelian. Kelengkapan juga mencerminkan profesionalisme bisnis. Contohnya seperti website bisnis online menampilkan informasi kontak yang jelas, alamat toko atau kantor, metode pembayaran, dan jam operasional customer service. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis tersebut terpercaya dan bertanggung jawab.
Yang terakhir, yang ketujuh, ada keinginan baik atau goodwill. Goodwill ini adalah niat baik dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Keinginan baik menciptakan citra positif bagi bisnis. Contohnya, penjual online mengucapkan terima kasih setelah transaksi, memberi bonus kecil atau voucher, menanggapi keluhan dengan sabar dan juga solutif. Tindakan ini membuat pelanggan merasa dihargai dan cenderung melakukan pembelian ulang. Nah, itu dia ketujuh pilar komunikasi bisnis beserta contohnya. Penerapan 7 pilar komunikasi bisnis sangat penting dalam bisnis online. Dengan komunikasi yang baik, jelas, dan beretika, bisnis tidak hanya mampu meningkatkan penjualan, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.